Malam ini, tim Zona Mistis mengajak kalian ke Black House milik Panji Petualang. Rasa penasaran akan kemunculan makhluk halus di Black House membuat saya menghentikan langkah di kediaman King Cobra Garaga. Saat berada di Black House, mata batin saya langsung melihat adanya energi serapan alami yang cukup kuat. Saya berhasil mengungkap portal gaib segitiga yang membentuk kerucut di rumah unik ini. Seperti apa keseruannya? Jangan skip video ini hingga selesai, maka kalian akan merasakan atmosfernya. Oke. Apa bunyi tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Jangan lupa subscribe. Malu Mbah Mijan ngomong gitu? Ya. Subscribe channelnya The Hakim's Channel. Oke, dan jangan lupa subscribe Panji Petualang. Oke. Kok nggak subscribe lagi seperti biasa? Jadi sebenarnya Mbah Mijan yang paling malu karena paling kecil. Enggak, sama aja ya. Oh, subscribersnya, Iya. tapi belum tentu, pasti ada yang lebih besar dari kami. Oke, guys, Mbah Mijan ada di tempat Bang Panji dan tadi kita sudah sempet explore bareng Bang Panji. Tapi karena kita sedang menunggu jam krusialnya Bang Panji, sekitar jam 1 nanti kita akan menelusuri Black House. Dan Mbak Mijan sudah membawa tim yang biasanya bawelo ayuweo. Ini nih kita akan ajak explore dengan suasana yang santai bareng A Irfan luar biasa dan bareng A Panji Petualang. Tapi Mbak akan tanya-tanya dulu buat A Panji. Kenapa diberi nama Black House? Hitam, Mbah. Oh, hitam dan putih. Iya, putihnya kan nggak kelihatan. Iya. Cuma kan rata-rata dominannya hitam. Ada Makanya filosofi lain? warna hitam itu semesta. Semesta warna hitam. Nah, Mbak Mijan baru tahu ini nih. Siapa yang pernah lihat langit terang? Kalau bukan siang. Oke, Langit itu gelap, Mbah. betul. Ya berarti kan semesta gelap, hitam. Awal penciptaan semuanya hitam, nggak ada terang. Ini dialog terlalu berat buat saya. Tapi nggak apa-apa. Ini bukan berat, bukan. Sebetulnya hitam itu nggak buruk, Justru hitam itu sebelum ada apapun juga semuanya gelap. Hitam itu campuran berbagai macam warna. Enggak, sebelum ada apapun hitam. Oke, kemudian putih. Putih itu ketika sudah diwarnai, didasari sama putih. Oke, itu filosofinya A Irfan. Sekarang kan kita hitam dua-duanya, putih. Putih, benar kok bisa tutup. Jadi gitu ya? yang misteriusnya berdua hitam, yang penuh warnanya putih. Iya. Kebetulan nggak? Perasaan gue nggak enak deh. Nggak kebetulan karena Bah tadi di awal giniin aku apa? Gini, orang pasti punya kepekaan batin yang artinya semua orang tuh punya. Tapi ketika di up, kepekaannya itu akan lebih tinggi dari sebelumnya. Terus tadi lagi di up. Iya. Gak apa-apa. Tolong ditit ya, ada. Oke. Ada suatu hal yang membuat Mbak Mijan penasaran kenapa Mbak harus datang ke tempat Panji ke Black House. Yang pertama, karena Mbak Mijan dapat tag banyak banget dari netizen. Mbak Mijan main ke Black House dong. Karena memang yang Mbak Mijan lihat dari video-video terbarunya Panji itu ada sesuatu hal yang menurut Mbak Mijan berhubungan sekali dengan sisi spiritual dan supernatural. Ya. Nah kalau sebenarnya sih Panji sih sudah paham tentang ini ya, gitu. Jadi Mbak Mijan nggak perlu harus membersihkan karena biasanya Mbak Mijan kalau datang ke tempat-tempat yang angker, itu pembersihan. repot ya, Mbak. Oh iya, pembersihan. Tapi kalau Mbak Mijan Mbak sangat yakin sekali kalau Panji itu sebetulnya paham tentang ini. Cuma karena kesibukannya bukan di hal seperti Mbak Mijan, makanya kan. Nah, tapi yang membuat Mbak Mijan penasaran adalah keagresifan dari mereka. Itu ada apa sih? Kenapa mereka ada? Kenapa mereka datang? Apakah ada hubungannya dengan A Irfan yang pakai baju putih? Apakah ada hubungannya dengan Mbak Mijan yang pakai baju hitam? Kan gitu. Ada si hijau. Mungkin Panji boleh menemani kita untuk explore lebih dalam lagi. siap, Mbah. Sebelum kita explore, ada satu hal pertanyaan yang membuat Mbak Mijan penasaran. Di belakang kan ada seperti aula-aula gitu ya. Kemudian ada pohon-pohon. Itu pohon apa? Itu pohon ini, pohon payung, Mbah. Pohon payung. Ada sih Iya. nama benernya ya. Pohon payung. Apa sih pohon ketapang payung? Lupa aku. Oke. Afrika ini asalnya. Ya. Tapi dia ini memang buat neduhin, Mbah. Yuk sambil jalan yuk. Yuk.
Seru nih kayak ini. Pasti ada filosofinya lagi nih. Ini pohon payung, Ah. Afrikan apa gitu, aku lupa. Yang jelas aku kalau nggak salah sih asalnya dari Afrika. Dari Afrika. Ini kalau udah gede tuh ngembang gini mbak, Oke, seperti payung ya. kayak mayung gitu. Tapi kan jumlahnya berapa ini? 6. Samping 3, Samping samping kiri 3, samping kanan 3. Tapi setiap sudut, 4 tambah 2 ya. iya, yang ngelilinginya gitu. Nah, pasti ada filosofi lain nih. Enaknya sih di sini nih, Gimana, lihat gimana? ini. Oh, di sini. Ah, Oke. Nah, oke. ya. Jadi di sini tuh kita ada di atas keramik tempat aku biasanya nyantai sama teman-teman kalau misalkan sore. Mm-mm. Ini tuh bentuknya segi 4. Segi 4. Terus di samping pohon ini, di samping keramik ini, itu ada apa namanya? Ada pohon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus pojok-pojok depan belakangnya ada 2. Masing-masingnya berarti 1, 2, 1, 2. Soalnya simbol ini sendiri aku juga baru ngeh sekarang gitu. Kenapa kok bentuknya segi 4? Terus kenapa ada 6 pohon? Terus kenapa di gerbang-gerbang masuknya itu ada 2, Mbak? Oke, kalau Bang Mijan sih menyimpulkan bahwa Irfan, orang-orang yang memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan hewan, bahasa Bang Mijan ya, Panji, Irfan itu menurut Bang Mijan seseorang yang memiliki intuisi tinggi, feeling tinggi, insting tinggi, dan naluri tinggi. Kadangkala Anda berdua melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut Anda biasa karena datang tiba-tiba seperti intuisi, tapi ketika menjadi bedah secara spiritual, memang ada beberapa makna yang secara otomatis ya berhubungan dengan sesuatu hal yang nggak terlihat. Kok bisa gitu? Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan hewan. Ditambah lagi, tadi Bang Mijan lihat sendiri bagaimana Bang Mijan ketakutannya karena baru pertama kali ketemu dengan ular dan buat Bang Mijan itu sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang sembarangan. Bagaimana bisa menaklukkan yang begitu. Udah deh, Mbak kalau ingat jadi langsung. Nah, sekarang ternyata kita ada bintang tamu yang luar biasa, namanya Irfan Hakim, luar biasa terkenalnya. Nah, tapi Saya Bang nggak Mijan tahu ada Mbak Mijan loh sini loh. Saya nggak tahu ya. datang emang Karena memang kita sedang rencanakan buat ngeprank Irfan gitu. Enggak. Jadi, Irfan, Mbak akan coba mengaktifkan Ih jangan Mbak. Emang kenapa? Takut Mbak. Hah? Itu apa? Burung. Ya burung itu burung. Ya itu burung nggak? Itu burung. Makin lama biasanya makin kenceng dia. Kita punya jam krusial sekitar jam 1. Ya kan? Mbak jangan Mbak. Bukan, maksudnya kan kepekaan itu tidak harus melihat. Ya kan? Ya udah ayo mau datang masuk. Ji ini tiap malam kayak gini? Enggak juga, pas ada aja. Iya, karena ada Irfan. Enggak, gue nggak spesial itu kok. Serius, karena ada Irfan. Pas ada AA, makanya pada aktif. Ya udah, kalau mau komunikasi, tapi jangan takutin Irfan. Irfan tuh orangnya penakut ya. Ya kalau mau komunikasi. Apa sih nih? Kejadian seperti ini udah berapa lama sih di sini? Sebenarnya dari awal dibangun juga udah gini sih Mbah. Cuma kan orang-orang baru taunya gara-gara video Galuh kemarin. Ya, oke. Emang semua masalahnya Galuh sih Oh gitu ya? Brengsek emang tuh anak tuh. Panji itu cerita tentang rumah ini tuh selalu cerita. yang Tapi aku nggak buat- pernah kita mengupload. Nggak Karena pernah. nggak direkam juga. Ya nggak direkam dan emang bukti-buktinya juga jarang terjadi sih gitu. Si Galuh nggak sengaja. Galuh nggak sengaja ngerekam. Akhirnya emang dia aja yang dapat untung sih. Begitu. Buat ngupload akhirnya. Oke, jadi bunyian tadi Irfan itu bukan bunyi burung ya. Jangan mau dibohongin sama Bang Panji. Mbak juga yang ngomong. Tapi tadi semacam bentuk sambutan dari kita karena tadi sempat Mbak Mijan buka portal gaibnya. Kalau yang Mbak lihat dari sekarang ini, Mbak meresidol bahwa sebelum ini dibangun memang adalah sebuah persawahan. Ada persawahan yang kemudian ada sumber air, ada 3 Bang Panji. Ya, sumber air Mbak Ya, betul. sumber air ada 3. Jadi membentuk seperti segitiga di depan, oke, di belakang dan
di samping kiri Mbak Mijan. Iya, di segitiga betul, nih. Seret. Nah sementara dulu tuh digunakan buat pengairan sawah. Artinya memang ini benar-benar bermanfaat buat kehidupan petani di sini. Sampai sekarang masih ada, Mbak? Masih ada? Ya, sumur. Kalau yang di arena Black House-nya masih ada 2. Tapi yang di samping-samping itu ya di rumah tetanggaku. Oh, ditutup atau? Aku nggak uruk. Oh, nggak Aku diuruk. tutup kok. Oke. Yang di ruang garasi itu. Di garasi ada sumur satu kan, Yang tahu? itu yang si guru mimpi. Nah itu kan ada sumur. Nah itu juga airnya sampai sekarang masih kadang dipakai kalau lagi musim kering. Nah di bawah galeri ini itu ada satu pas di bawahnya garaga itu ada sumur juga. Nah ini di samping sini itu yang paling tuanya di situ, tapi udah nggak dipakai, ditutup sama warga. Ya, jadi Bang melihat segitiga. Segitiga ini sesuatu hal yang bisa disimbolkan. Ada banyak hal misteri tentang segitiga. Ada segitiga Bermuda, ada segitiga dimensi lain di antara lautan kita. Dan memang satu hal lagi Mbak Mijan memang berbicara ular itu nggak cuma sekedar binatang biasa, memiliki filosofi, memiliki mitologi yang dari zaman dulu sudah sangat terkenal. Terutama Mbak nggak bisa bongkar di sini, tapi Bang Panji punya ular spesial yang menurut Mbak Mijan 1 juta banding 1, dan mungkin kapan-kapan akan dilihatkan oleh Bang Panji seperti apa. Bukan garaga. Hah? Bukan garaga kan? Bukan garaga. Dan Mbak ngerasain, kok ini lebih gelap di sini? Iya, Mbak ngerasain selain ada rasa apa ya? Ada rasa lebih dingin, lebih senyap. Dimensi mereka semakin tebal, dimensi mereka semakin kencang. Di belakang Mbak Mijan sebelah kiri berasa semacam putaran anginnya, set gitu. Tuh. Mbak terusin lagi, tadi bunyi itu bukan bunyi burung, tapi itu sebagai bunyi sambutan dari mereka. Itu barang jatuh atau apa? Bukan. Ada yang namanya level jin itu Janggamir. Oke, Demit, Janggamir, dan yang Aljan. Janggamir itu adalah makhluk halus yang punya level bisa menyerupai suara apapun, bisa menjerit, bisa tertawa, bisa melangkah, dan sebagainya. Oke, terus? Oke, Bray. Yoi. Ayo, mau pada nongol lagi. Ngomong. Ayo ngomong. Akbar. Bang Irfan, Mbak Mijan di sini dengan mata batin Mbak Mijan, Mbak melihat ada sosok putih di pojokan sini. Bukan korden ya, bukan korden, itu sosok putih. Di luar, di dalam? Di dalam. Tuh. Dia maju, dia mundur, tapi tipis sekali, lembut sekali. Oke, mantap. Coba dong, bisa interaksi dengan kita? Jadi Mbak Mijan di sini niatnya nggak membersihin, nggak seperti tempat-tempat yang lain, karena Mbak Mijan udah tahu betul kapasitas dari seorang Bang Panji itu ngerti hal-hal seperti ini, tapi karena emang bidangnya bukan itu, kan gitu. Dan kembali lagi bahwa tempat-tempat yang bisa didatangi sama mereka, biasanya mereka memiliki pesan. Ada sesuatu yang disampaikan. Kenapa datang ke sini? Karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat mereka tertarik. Apa salah satunya? Salah satunya ya karena Bang Panji punya hewan yang sangat spesial itu. Gitu. Dan menurut Mbak Mijan ini boleh dibilang positif sih, walaupun agresif, tapi agresif yang sifatnya barangkali pengen sekedar kenal dengan yang punya. Kalau menurut Bang Panji terganggu dengan hal itu? Enggak sih Mbak, kalau aku pribadi. Apa? Kenapa diam saja? Takut lah. Nah, kita beramai-ramai. Iya juga sih. Ya mungkin teman-teman tim Suara Mistis mau tanya-tanya. Maya. Tadi kan aktif banget, tadi Mbak juga bilang positif. Ya. Tapi lebih dominan positif atau lebih negatif? Kan kayak ada penampakan. Ya. Pertanyaan bagus. Lebih jawab Irfan. Itu tergantung kita melihat. Oh, tergantung kita melihatnya. Coba kalau dilihat dari Irfan seperti apa? Bagus. Bagus ya, bagus.
Emang gambar yang putih-putih nongol gitu di pojokan itu sekarang maju mundur Bagus tipis. karena ngasih AdSense. Anda ini Apaan? pemuja AdSense ya memang ya. Yang ngasih AdSense mah yang dapat gambarnya, A. Iya benar. Ya kemarin gue dapet sih, gue tayangin akhirnya daripada gue nggak dapet sama sekali. Iya. Tapi kok munculnya sekarang-sekarang? Ah iya itu makanya. Dari dulu juga udah muncul kali, A. Cuma nggak dieksplor aja ya, Enggak. nggak diekspos aja gitu. A inget gak waktu sama Teh Melani malam-malam kita hairping, itu kan A dengar suara di luar rumah itu. Itu gimana kejadiannya? Kejadiannya? Gimana coba kejadiannya? Ya malam-malam kita Malam-malam, pergi keluar nyari binatang-binatang malam, Ya. ular dan lain-lain. Terus? Di situ ada Kagak, lighting. ada itu ada apa? Ada suara gitu ya. Suara apa? Ada Oh. gitu. Terus ada gitu. Terus ada pohon tiba-tiba jatuh. Kayu kering gitu sih, Kayu pohon kering. kering. Gede? Bah. Gede. Ini Astagfirullahaladzim. bahan kelapa. Tiba Oke. gitu. Berarti kalau seperti itu, yang punya energi siapa? Tempatnya atau sebelah saya? Iya kan itu. Makanya sebenarnya kan Jangan-jangan lu bisa menaklukkan King Cobra karena lu punya sesuatu. Ji. Oh, wah, itu Apa, Bang? mitos. Punya Apa? sesuatu. katanya Irfan punya jimat ya, Bang Panji ya? Enggak. Iya, Jimat tapi bawaannya Ji. Enggak. Gini. Kalau menurut Bang Mijan ya. Yang ular. Enggak, kalau menurut Bang Mijan, Irfan memang ada energi yang sifatnya spiritual, tapi dari keturunan. Tapi Menurut Mijan itu. gini sih, Mbah. Maksudnya kan kalau tukang ular itu tuh nggak bisa Irfan kayak gitu. Cuma kadang kalau misalkan disuruh reaksi ini yang belakang nih. Woi. Aktif dong. Gue pengen lihat biar teman-teman tahu kalian ada. Biasanya sih reaksinya bagus. Ya, kita mendengar satu. Tadi sebelum itu gelek. Ya, kita mendengar suara satu langkah jelas banget ya terdengar. Tuk tuk. Ya. Iya. Gelek terus duduk. Dan itu memang sering terjadi seperti itu ya. Nah ini kan salah satu memang dia juga penakluknya kan. Gimana sih? Jangan takut kau. Oh, gue nggak Banyak takut ya. Oh takutnya. iya, siap. Anjir. Itu gimana? Maksudnya selalu berinteraksi Ya emang sama Panji aja atau sama nyanyi? enggak. Coba gue. Oi. Nggak akan mau lah, nggak kenal. maju. Coba. Ayo jangan kabur ke situ, enggak sini aja. Kok jangan ke situ? Iya, jangan Kenapa? situ. Enggak, out frame lah kalau di situ. Oh iya. Itu ada apa sih? Coba lagi. Oi. Ai takut. Sebentar. Irfan takut emang pernah ngalamin sesuatu hal yang mungkin menakutkan, pernah lihat, pernah ditemui, pernah diganggu atau gimana? Enggak sih, pernah ngerasain aja. Gimana ceritanya tuh? Allah. Ini Jangan dulu, enggak. Ini aduh. Ini mah dicubitnya serius, guys. Ini komedi atau apa sih? Horor komedi. Maaf. Oke, ini semakin Kita kayak agresif ada dan ya semakin agresif dan waktunya sudah jam 12:30. Tadi kita jawab pertanyaan dari Mas Angga. Sosoknya lebih ke positif atau negatif? Kita kan sementara baru terekspos sekarang ya. Jauh-jauh waktu, jauh-jauh tahun kan memang sudah seperti ini yang dari Bang Panji rasakan, Bang Panji lihat. Makanya kalau buat Bang Mijan, ya usulnya lebih ke positif sih, karena memang bisa ditaklukkan seperti itu. Gak membabi buta ya. Iya, dan ternyata memang selain jadi penakluk ular, Gue dari tadi ngelamun maka kok jadi kepanggil lagi Mbak? semakin penakluk ular. Dia ngapain? Penakluk Kenapa? makhluk halus. Enggak, Mbah, enggak. Barusan apa? Enggak. Enggak, orang gue bengong diem aja dari tadi. Terus? Ya apaan sih? Ini Mbah. Irfan, enggak apa-apa Irfan. Tuh, Mbah Mijan yang ngondangnya, yang buka portalnya tadi. Tadi serius ya, Irfan sebelum datang ke sini kan Bang Mijan bareng Bang Panji langsung ekspor di sini, mau masuk ke galeri. Nah ini nih sepeda ini, Itu gerak. sendiri. Kita lihat rame-rame nih. Cuma gini doang tadi geraknya tuh. Nah gini nih. Sup, gitu doang. Tapi nggak mungkin kena angin. Sup. Gambarnya dapat nggak ya Mbah tadi? Kayaknya Enggak. dapat ya? Enggak ya? Enggak. Tapi Bang lihat betul. Jadi kayak semacam energi yang sifatnya seperti orbs ya.
yang bentuknya belum sempurna seperti asap itu. Tuh. Tuh. Memang masuknya ke sini, ke pojokan sini. Ini pojokan sini mau diperiksa Mbah, lihat Mbah. Ini pagar doang kok. Tuh. Bang Panji kalau Irfan tampangnya di sini keren kali ya? Hah? Ngapa enggak Sendiri. usah. Ini ada pohon Mbah, pohon lama. Nah, Ini iya. pohon apa? Pohon rambutan tapi umurnya udah lama banget. Oke. Jadi Mbak Mijan kalau ngeliat dari kacamata spiritual adalah iya, sana energi sumur, sana energi sumur, jadi ada 3. Iya, 3 Mbah. Itu salah satu dari bentuk kalau secara metafisika itu adalah gerbang dari mereka. Dan ternyata orang-orang yang seperti Bang Panji karena emang punya kemampuan ya mau nggak mau dengan mereka sudah ngeblend, nggak ada sesuatu hal yang mengganggu dan sebagainya, bahkan mungkin udah terbiasa. Ada pertanyaan lain nggak dari teman-teman? Berarti kalau ngomongin tadi sumur, itu Ya. kan kita ngomongin air ya Pak? Iya, iya. Air itu kan Sumber kehidupan. Ya. Ini apakah dijaga sama sepuh nggak sih? Oh ini ya? Iya, dijaga sama sepuh. Seperti apa mungkin? Nah kalau dari Mbak Mijan, Mbak belum begitu jelas ngelihat sosoknya seperti apa. Tapi yang jelas di posisi Mbak Mijan berdiri itu kentara banget, jelas banget energinya itu cukup kuat. Jadi Mbak ngerasain dari atas ini tuh semacam angin yang kayak apa ya? Kayak air dituangin ke teko ya, gitu. Tur itu langsung ke bun-bun. Itu salah satu dari bentuk bahwa memang ada yang cukup tua di sini. Tapi sosoknya belum begitu jelas. Gitu. Nah, biasanya kenapa bisa sampai ditaklukkan oleh Bang Panji? Leluhur itu lebih tua dari yang ada di sini. Biasanya seperti itu. Tapi ada leluhurnya ada, atau kategori danyang ya di level makhluk halus. Gitu. Dan kenapa di sini lebih agresif banget menurut Mbak Mijan? Disinilah awal mula pintu gaibnya. Kan ada 3 itu segitiga, nah ini pintu gaibnya. Dari kan suara di sekitaran sini. Iya betul. Pertak. Terus kalau kayak makhluk gaib itu sebenarnya seneng nggak sih Mbak kayak binatang-binatang yang ditiara sama arwah gitu? Oke, kalau kita berbicara tentang makhluk halus yang menyukai binatang, ada levelnya itu namanya danyang. Itu suka dengan burung perkutut, suka dengan ular, suka dengan ikan. Sebenarnya kalau Semua ada di rumah saya, Pak. nah itu dia. Ayo. Perkutut di depan, Ya, ular di bawah, ya. ikan seputaran rumah saya. Berarti habis ini kita ke Joglo, Mbak. Jangan. Boleh. Tapi juga ada yang spesial. Perkutut albino misalnya, perkutut putih. Berular juga ular yang unik gitu. Ikan juga ikan yang unik. Kalau berbicara ikan kan ada juga cerita Kanjeng Nabi di telan ikan. Kemudian ada sebuah mitologi tentang ikan duyung yang sampai sekarang juga belum terpecahkan apakah real atau enggak. Kemudian di Indonesia juga ada yang namanya ikan emas di Danau Toba yang katanya seorang nelayan yang menemukan ikan itu dan berubah jadi manusia dan sebagainya. Jadi ikan salah satu dari hewan yang disukai oleh makhluk halus gitu. Nah sementara kalau kita berbicara ular, karena terkoneksi dengan tempat dari mana dia berasal, karena terkoneksi seperti itu. Seperti misalnya ular-ular yang ada di Bang Panji, ternyata Bang Panji kan ada 2 nih, ada yang memang dari alam, sama dari mana Bang Panji? Ya, Mbak. Dari alam semua. Dari alam semua. Nah, dari alam itu adalah, di alam kan ada lokasinya ya, ada tempatnya ya, mungkin dari Satu dari Cirebon, satunya dari Malang sih itu. nah gitu. Jadi ada pasti ada sejarah dari situ itu. Gitu. Seru sih Mbak Mijan masuk ke sini ngerasain yang luar biasa, tapi Mbak belum bisa menemukan sosoknya. Hanya kita tanya dulu Bang Irfan setelah ikut Mbak Mijan, ikut Bang Panji sampai di posisi ini apa yang dirasain? Ngantuk. Iya, kenapa sih mata langsung berubah merah? Jadi takut, konsentrasi, fokus, relax. Ngantuk. Tidur dong nanti. Janganlah. Coba Irfan. Bukan gini. Irfan, tangannya. Jangan macam-macam ya. Enggak.
tangan yang kanan, tangan yang kanan. Oke. Ini namanya kita ngerasain sebuah energi. Waduh, semua di situ dia. Apa? Ya, Enggak, sok aja. Biasa. Tar dulu. Oke, coba Irfan arahin gini dong. Kan ada kita, ada Allah. Saya punya mencubit. Maaf ya Mbak, makan aku Mbak. Mbak masih punya bulu ketek yang belum cukup. Gua langsung buyar anjir fokusnya. Lihat aja, semua sama Mbak Bita juga buyar. Gara-gara Irfan semua los aja. Iya, emang bener. Tadi punya air di mana? Assalamualaikum. Kok airnya nggak tenang tuh? Assalamualaikum. Airnya kok tenang? Sialan lah Irfan. Ya, airnya tenang. Tapi tadi punya air di situ. Jen lu denger air kan? Tapi airnya tenang. Air itu. Hah? Air. Ini airnya diam. Mau bangke di sini. Lu nggak mandi Jen. Udah pakai parfum kok. Beneran. Serius mau bangke di sini. Tadi enggak? Tadi enggak. Udah ada yang di atas tadi. Ada sosok apa Mbak? Mbak ngelihat sosok kakek-kakek orang tua pakai baju putih, celana putih, rambutnya putih panjang, tapi bersih mukanya ya, nggak ada jenggot, nggak ada kumis. Tadi sempat berdiri di pojokan sini sebentar. Mbah pengen ngucapin salam tapi sudah langsung menghilang seperti ini. Ya tadi Mbak gini-gini. Ya. Apa aja atau mungkin dari teman-teman yang ada di sini atau mungkin pihak keluarga pernah mimpi sosok? Oh, enggak sih, nggak pernah sih Mbak. Di sana ada kakek tadi. Di pojok situ ya Mbak ya? Iya. Iya, gara-gara Irfan nyubit Mbah tuh hilang tuh akhirnya tuh. Enggak. Masih ada barusan. Yang paling aneh adalah Bang Panji malam ini serius. Kenapa? Yang Wah. ini tuan rumah yang tiba-tiba langsung aneh nih. Cep gitu. Kayak kok sering ngalamun. Apa sih yang dirasain sih? Enggak. Tadi lu di situ tapi tiba-tiba aduh gitu. Nah, terus di sini tadi lihat apa tuh coba? Itu tadi tikus lewat Mbah. Itu. Brut tuh. Wih, nongol di situ. Tapi gede tikusnya ya? Kalau sosok-sosok kayak tadi sepuh kan kita bicara soal sepuh. Nah, kalau ada tamu datang ke rumah sini gitu, apakah dia juga tetap mengganggu untuk apa sih memperkenalkan diri atau gimana? Setiap tamu pasti disambut ya? Di sini Disambut. selalu ya. Sebenarnya bentuk eksistensi dari mereka itu kadangkala memang ada yang ingin sekedar menunjukkan eksistensi, ada juga yang memang ingin terkenalan gitu. Atau bisa saja kalau reaksinya super agresif karena bersinggungan dengan niat dari orang yang datang ke sini. Tergantung niat masing-masing. Iya, tuh. Tuh airnya kenapa tenang? Tapi tadi ada bunyi ya? Aku kocak-kocak Boleh sok. Boleh. Oh, yang megang dari dalam air. Boleh. Ya iya beneran air lah. Pasti ada gelombang. Riak-riak. Ya harusnya ada riak-riak kayak gembluk gitu kan. Iya. Seperti ada yang lempar batu tapi tenang. Iya tapi itu dia diam. Iya, enggak sembunyi. Harusnya kan gitu kan. Padahal lempar batu nggak sembunyi tangan. Baunya masih ada nggak? Udah hilang. Ini hilang tapi ada batu jatuh tuh di atas sini. Ya tadi beneran gitu. Iya. Serius. Tadi sini cium. Wah, lu bikin rumah gua angker lu, Jen. Emang udah angker gila. Itu bukan saksi mata ya, Mas, saksi hidung ya, Mas. Jangan gitu, Jen. Ya aroma ya. Bah. Itu kameramen. Adek gua. Ya aroma seperti itu memang lebih cenderung ke interaksi dari mereka. Salah satunya adalah interaksi dari sosok yang sepuh tadi. Udah pengen pindah nih. Hah? Kenapa? Di mana? Gak apa-apa ya, nyari spot lagi aja. Tuh kan ada lagi.
Tapi kalau ini gue goyang dari kulkas gue. Mau kemana? Kemana kabur? Hah? Itu mah bekas Irfan tadi ngocok-ngocok airnya kali. Lebih kencang. Ini lebih kencang. Tadi gue nggak sekencang ini. Kan tadi gue nyampe ke ujung. Ya kan? Tadi apa? Tadi ya Mbak Mijan tuh dilihat sosoknya, sosok putih nih, rambutnya panjang, tapi mukanya bersih ya, nggak ada jenggot, nggak ada kumisnya. Di situ ya, Mbah. Berdiri di sini, nah terus begini, di kolam, air apa di kolam? Di kolam. Enggak, bentar doang. Di set seperti ini, pas Mbak pengen Allahu Akbar. Wah. Iya, Mbah. Dari Wah, tadi Pak liatin. wala. Rese. Tadi melintas. Iya. Melintas masuk. Cep. Putih. Yuk, enak ke sana. Iya. Penasaran Mbak Mijan nih. Seru ya Black House ya, seru ya. Keren. Oke. Bentar. Yuk cek yuk. Ayo lu. Mampus lah, apa itu? Ya. Nih, kalau mau ngecek di sini nggak ada apa-apa. Ini bener-bener ruang gudang yang kecil, yang nggak mungkin ada orang tersembunyi karena larinya cepat. Nggak ada Warna putih. pintu. Ke arah sini. Yes. Ini mah ruangan staff. Iya. Itu pun nggak bisa Dari dibuka sini sih. tadi nih, set, tembus tembok. Cewek cowok. Cewek. Cewek. Oh keren banget ya, Bang Panji. Spesial juga nih ya. Mbah Maksudnya sih, gini, Mbah. Ya Allah. Bukan, maksudnya gini loh, spesialnya itu ada mereka tuh lo nggak takut, biasa saja seperti ini ya toh. Orang dia pernah ngeliat sosok gitu ada. Maaf, gue bocorin. Kita bang. Sosok apa? Adalah. Terus dia gini, Assalamualaikum gitu. Yang dicerita tapi Gimana Bang Panji itu? nggak usah detail. Ya, nggak usah detail. Nggak usah sebut. Yang mana? Banyak soalnya. Yang itu Yang di sini. Di sini. yang lu lewat terus ada yang gini. Terus itu cuma Assalamualaikum. Oh iya. Security rumah Oh itu. iya. Gue bisikin dulu dia lihat. Iya. Mbak tahu. Mbak dengar. Ini motornya itu almarhum. J. Ya, masih terawat dengan baik. Bismillah ya, ke atas ya. Yuk, ke atas yuk. Gue belum pernah ke atas. Yuk, makanya ke atas yuk. Ini kolam ikan pemirsa, dimanapun Anda berada masih bersama dengan Bang Panji dan Bang Itu Irfan. channel gue sama Panji ngejelasin binatang. Oh, oke. Ini di sini ada ikan apa aja Bang Panji? Ikan lele, Mbah, tuh. Ikan kecil. lele, terus ada Kura-kuranya kura-kura. paling ya gitu, kura-kura Brazil, kura-kura Ambon. Mahalan di tempat gue. Sorry kalau gue latih Oh gitu ya? yang Oh gitu ya? keluar. Oh gitu ya? Yang di otak gue keluar, maaf ya. Oh gitu, mahalan. Tempat gue bilang area sini. Mahalan tempat. Area sana Anda pemenangnya. Mahalan tempat. Nah, Mbak Mijan berdiri air Asik banget. Anjing. Iya sih, kura dia mahal-mahal dari 1,5 M. Apa, Mbak? Mbak berdiri di tempat sini persis Mbak ngerasain sebuah energi yang sangat kuat dari bentuk segitiga yang sebelah kanan dari Mbak Mijan. Tadi air sana, Ya. ini air sini. Iya, gitu. Tapi memang energinya lebih dingin di sini daripada yang di sana. Di sana sangat agresif. Kerucuk-kerucuk lagi. Enggak. Kalau Mbak ngerasain di sini lebih sejuk, lebih tenang. Katanya mereka tuh suka AC, Mbak. Iya, saya. Kegelisahan Irfan ini buat mempengaruhi menambah power si magnet nggak sih? Oh iya. Makanya kan Mbak Mijan bilang bahwa ternyata ketakutan itu adalah energi mereka. Semakin Irfan takut, Bang Irfan takut, semakin kuat mereka.
Gitu. Lu ngapain sih lu ngomongnya? Aneh banget perut lu udah gendut gitu-gitu. Ayo. Susah gue gak capek dulu, gue bisa ngerjain orang kayak gitu. Gini. Challenge. Irfan di depan deh. Enggak. Ya, di depan ya. Susah Di ngerjain depan, dia. nanti mungkin di belakang. Nanti Bang Panji di paling belakang. Ya. Iya, Mbak tadi bilang apa? Ketakutan kita adalah energi mereka. ya pembuktian aja, Iya ini loh. mah ngewakilin teman-teman. Mantap. Kasihan yang di atas sudah lama dari nungguin, dari Iya. gelapin lampunya yuk. Dari sore lo nungguin Irfan lo. Enak aja. Baca duluan. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik ke lantai 2. Oh, Ikutlah yuk. suara Iya ikut yuk. Sini. suara Yuk, angin. Asabri yuk. Suara angin. Kok emang ini ada suaranya ya? Ada ya? Angin. Ada. Kalau ini apa Bang Panji? Oh ini koleksi cupangku ini mah. Masih Jepang. Oh Mbah. Ush. Ada yang mahal lagi? Lebih mahal dari tempatnya Di sana, Bang di Irfan? depan. Oh. Kalau di Jepang apa namanya? Itu cupang plakat. Oh, plakat. Macam sih plakatnya. Permisi, kita bukan mau lihat ikan. Mau lihat apa? Tapi kan ingat tadi kata Mbah Mijan, Iya. mainan kayak gituan tuh ikan. Oh, purnya kecil-kecil ya. Iya, Mbak. Ini berapa banyak Bang Panji di sini? Ada banyak, cuma aku udah pindahin ke rumah depan semua. Oke. Di sini cuma sedikit-sedikit aja. Oke guys, kita di lantai 2 Black House dan Mbah sudah mulai ngerasain kayak energi semacam tarikan ya. Semacam sedotan. Tersedot mungkin rasanya. Oke, kayak tersedot ke dalam. Sat. Utamanya sih di kamar tengah ini sih, Mbak. Iya. Sama di pojok situ. Ya, teman-teman ya. Ini kamar apa sih Bang Panji? Kamar tamu, Mbah. Oh, kamar tamu. Mau dibuka? Jadi kalau mau ke sini nanti turun di sini. Iya, nanti kalau Mbah Mijan mau nginep juga boleh. Tapi Irfan nggak pernah mau tidur di sini kalau nginep di sini. Oh, gak pernah mau. Nggak pernah. Pasti di kamar tamu sana di rumah sana. Ya Allah Akbar. Assalamualaikum. Kosong, Bang Irfan. Kosong memang kamar tamu. Kok bawa sesuatu, Mbah? Ini mau bau pengharum ruangan. Oh, kurang aja lu. Kata gue mau wangi, Bang. Ya Allah. Oh iya, pas Melani di sini, Ya. orangnya Melani kan tidur di sebelah. Katanya ada itu apa? Ada tapak kaki tanah. Enggak, tapak kaki. Tapak tanah tuh gimana maksudnya? Tapak Iya, kaki tapak kaki kayak nggak pakai sendal. ya yang enggak kayak abis nginjek tanah gitu. Oh, jejak kaki. Jejak Bentuknya kayak kaki yang nginjek tanah. Betul. Siap, pria habis nyari kodok ke atas tuh. Ya masih belum ngerasain kayak apa semacam tarikan sih di sini sih energinya. Set. Hai guys. Oke. Setelah mencoba masuk ke sini memang suasananya sih lumayan menenangkan akhirnya walaupun tadi sempat ngerasain kayak semacam sedotan. Nah, sesuatu hal yang terasa tersedot itu salah satu bentuk dari sentralnya mereka. Gitu. Apalagi? Sini paling, Mbak. Ayo. Kita tur. Gue baru pertama kali beneran aja kesini Ji. Iya, Baru pertama kali ya. ini kamar mandi Di atas. kamar mandi atas, guys. Tapi di sini sih, Mbah, kalau menurut Mbah gimana? Ya, kamar mandi itu selalu identik dengan kelembaban dan sesuatu hal yang kotor bahasanya. Nah, sementara mereka senang banget di tempat-tempat tempat yang kotor. kotor. Oke, pantasan kita berbicara, Mbak menangkap bahwa di sini itu adalah sentral dari mereka. Karena toilet itu kotor dan lembab, disukai oleh mereka. Itu seperti, ini bukan langkah ya, itu seperti ledakan. Aku mau ngomong gitu. Ya, Katanya kalau gitu itu bukan guna-guna apa ya yang suka ada api. no, itu meledak. Itu mana beda lagi. Biar tapi Di atas. bentuknya seperti bola api, ada ekornya, warnanya merah. Gitu tuh. Itu biasanya ya itu deh santet deh biasanya. Iya, aku mau cerita dikit, Mbah. Boleh. Mungkin kalau Mbah lihat Black House ini di
selimutin sesuatu yang lindungin rumah ya. Betul. Jadi udah hampir sebulan ini tuh ada orang yang kayaknya nggak suka sama aku dan ini sumbernya banyak banget. Hah? Ada yang suka malu? Iya. Jadi kalau ngirim ke sini tuh nggak sampai, dia meledak di atas, tom, tom kayak barusan. Jadi mau sampai, nah ini nitipnya aku nih, kalau misalkan ada yang terus-terusan berusaha, ntar balikin lu sama gua lu, serius, gua balikin. Apalagi sekarang Mbak udah datang loh ke sini. Ada gue lah. Aku diem aja sih, maksudnya nggak aku balik-balikin karena nggak mau ikut jahat. Nah, iya dong. Makanya meledak-meledak di atas doang. Tapi ada yang ngomong katanya kalau orang jahat boleh dibalas tapi dengan setimpal, jangan lebih. Jangan kalau bisa merusak. Maksudnya Kalau misal sombong dengan orang yang sombong masih sah-sah saja begitu ya. ya gitu. Jadi kalau dia jahat ke kita gini, katanya bagusnya sih balas dengan kebaikan. Ya. Tapi kalau misal kita tidak Kasian. butuh segini jangan segini. Tapi Yang kadang-kadang kan penting kita satu level nafsu. gitu ya. Tapi ya bagusnya enggak. Iya, makanya kan teteh juga kan besok mau kesini, Mbak. Rencananya teh Ana, teh Ana Cike. Karena kan tahu kondisi rumah kayak gitu sekarang. Masalahnya aku minta tolong sama teteh kan emang karena udah nggak kayak siapa-siapa. Ya, aku kayak curhat orang sendiri lah ya. Teh, aku tuh banyak yang ganggu dari bulan lalu. Makanya Black House tuh aku jagain. Jadi aku lindungin. Cuma makin lama ya makin nipis. Bantuin, siap. Makanya baru besok teteh mau datang ke sini. Makanya tadi ada ke sini, tum, di atas. Nyampe nggak bisa karena udah Kayak semacam apa itu? Si kalau di apa sih shieldnya di roket dom iron dome gitu kan gitu ya. ada doomnya, Ada shieldnya, ada Iya. pelindungnya tuh. Jadi Cuma kalau masuk tuh, makin lama makin diserang kan makin kenceng juga, Ya, maksudnya- makin tipis dia. betul. Kenapa nggak suka malu sih? Sama aja juga banyak kak. Oh gini. Sama. Orang yang tidak suka dengan kita tidak bisa memprediksi apa yang ada di dalam otaknya. Iya. Kebencian mereka terhadap kita nggak tahu. bisa Tapi ciri khas orang Indonesia adalah kadang-kala mereka lebih senang lihat orang lain Susah. Ya. Ya kayak gitu. Mbak kadang-kala punya pengalaman yang unik juga ya. Lucunya begini, ketika Mbak Bintang ketemu dengan orang-orang yang misalnya penjual pedagang kecil lah sebenarnya, gitu kan? Kenapa sih mereka tuh nggak justru malah saling mendukung, biar sama-sama jalan? Tapi gitu deh, Iya. suka ngusilin tetangganya, suka ngusilin sebelahnya dan sebagainya itu, gitu. Itu mbah makanya aku tuh keselnya gitu doang gitu, makanya kan ini aku taruhin sesuatu. Berarti emang lu tanam? Enggak gue tanam, gue gak pernah nanam Itu apapun. taruh sesuatu? Enggak, cuma emang gue lindungin aja. Bahasanya itu proteksi Gaibnya rumah. Dan itu sampai rumah-rumah mamah pun sama bapak gue taruhin. Makin lama makin jelas ya kalau Bang Panji itu memang menyimpan sesuatu hal yang dirahasiakan. Enggak mbah. Apaan sih A? Taruhin apa sih? Enggak. Lampu ini kok nyala sendiri ya? Apa dah? Lampu atas. Ya. Enggak nyuruh nyalain lampu padahal. Ah ya, ini mau bijak. Apa? Allah Akbar. Oke, namanya. Bohong kan? Enggak. Hah? Enggak bohong, Mbak Mijan. Ada di balik pintu kok. Di situ. Bocah ya, Mbak? Segini bajingan emang ngaget-ngagetin emang anak itu. Berarti lu udah sering banget kelihatan dong, Ji? Hah? Emang bocah sialan. Temannya Aufa. Oh yang Alfa bilang, aku boleh main sama teman aku nggak yang di dekat kolam renang? Enggak, jangan kan ke babinya, ke gua aja, ke bapaknya ngagetin Minang gitu. Bocah sialan. Tapi Alfa udah biasa. Ya emang temennya udah kenal. Kalau ke Aufa nggak ngagetin gitu. Ke kita orang tua yang tahu aja yang kayak Ya gitu. karena sama-sama posisinya kecil jadi seolah-olah lihat Alfa tuh temennya gitu kan, jadi gak galak kalau ngomong. Nah, tadi pas Ya. kita ngobrol di bawah, kameramen aku tuh bilang katanya lagi ngomong yang jadi gini, merinding nggak? Oh iya. Di kamera gue nggak tahu ada yang atau enggak, katanya ada anak segede seperti Aufa di belakang aku gitu liatin. Ji. Mana? April. Iya dia ya. Udah nggak ada. Oke. Bocah itu kembar, ada dua mbak. Itu. Kembar dia ada satu yang ini, nah satunya di bawah. Tapi ntar kadang ke atas, ntar kadang main-mainin binatang. Makanya itu barusan udah satu lagi tuh. Nah kan, dengar nggak suara marmot bunyi? Nah itu mama. Nyik. Marmot nggak bunyi kalau nggak dipegang bos. Kapan marmot bunyi kalau dipegang? Siapa yang mau ke gudang pegang marmot tuh? Nah, bocah sialan.
Itu yang lu omongin tadi. Hari ini tuh gue mati tuh gara-gara dimainin. Awan, burung itu kalkun, kalkun mati satu. Ganggu banget. Cuma ya bangunya gitu doang, nggak berani sama yang kayak yang itu yang lainnya. Iya, di rumahku juga kadang-kadang mati. Iya kan? Sekarang mati nggak? Nggak kan? Lagi enggak. Dipindahin kok ini. Gue bawa. Daripada mati terus. Aku cerita ke Panji, binatangku banyak yang mati. Tapi satu mati. Udah dibawa ke sini. Si Apa sapi. yang sering mati? Ikan. Burung. Kemarin sampai ikut sedih loh lihat Iya. Bang Irfan itu Oh, loh. Megateng. Iya, Iya. Megateng. Yaudah, kita ke bawah lagi yuk. Oke. Kita ngobrol-ngobrol yang lebih asik aja di bawah. Sambil duduk biar mereka tuh kayak gak ompol-ompolan begitu. Kasihan. Go. Go. Oke. Go. Waspada. Waalaikumsalam, Mbak. Seru. Ngobrol bareng Bang Panji, ketemu Bang Irfan, luar biasa. Seru sekali. Keren. Ini nih yang tadi bilang lihat itu tuh tadi. Iya. Gimana tadi? Tadi yang lu lagi di situ terus lu bilang merinding enggak? Untung lihat Kata apa lu sih? lihat. Lihat apa sih? Kan gue lagi duduk. April. Doang. Apa kelas April? Kan gue lagi duduk. April. Ini. Iya. Kan gue lagi duduk. Ya, terus. Dia di mana? Aku lagi Ikut. kan di situ kan. Nah, iya, terus. Di mana? Ya enggak, dia posisinya di sebelah mana aku. Sekilas doang kayak anak kecil yang diem. Ini lewat doang. Sekilas gitu ya? Tadi di atas ada soalnya. Di atas ada soalnya. Enggak jelas di atas aku terjebak. Aku nggak bisa masuk. Tapi tadi beneran kan filenya? Gimana filenya? Kehapus beneran? Cek lagi nggak berani. Nggak, tapi itu beneran jadi file error? Iya. Filenya error. Tadinya error aja. Udah keluar lagi ya? Nggak mau lihat aja di sana. Tapi udah normal lagi kan, balik lagi. Oke. Takut lihat lagi ntar diulang. Gimana? Nah, ini kan ada sedikit membahas soal anaknya Panji ya. Pak. Ada temen. Ya. Berbahaya nggak sih Bang buat anak sendiri sebenarnya? Tergantung. Jadi kepekaan anak kecil itu, kesensitifan anak kecil itu memang nyata. Contoh adalah kita bicara yang paling logis. Bayi ketika disentuh oleh kita itu bisa memerah. Kulitnya saja sangat sensitif, termasuk sampai ke batinnya. Nah, anak-anak di usia balita seperti Aufa ya Bapak Panji? Aufa ya. Aufa itu memang sedang peka-pekanya. Tapi ketika Aufa sendiri memang memiliki energi itu, ya biasanya sih nggak berdampak apa-apa biasanya. Apakah itu faktor keturunan? Biasanya itu bapaknya begini modelnya kan nggak karu-karuan begitu kan. Kan ya anaknya wajar dong ya kan ada punya kemampuan lain kan gitu. Aufa sama Putri itu lahirnya dua-duanya dililit oleh Ari, Mbak. Oh, oke. Dari leher sampai ke bawah selangkangan ke ini. Semua. Emang itu tanda apa? Jadi gini, ada yang terlahir bungkus, ada yang terlahir dililit ari-ari. Panji bungkus, Mbak. Bungkus. Kalau bungkus, Bungkus apa sih? Bungkus tuh ketuban gue belum pecah, masih bungkus. ya. Jadi Aku bungkus. bungkus itu biasanya lebih peka daripada yang dililit ari-ari. Dan dililit ari-ari juga peka, tapi pekanya lebih tinggi yang dibungkus. Biasanya gitu. Yang lahir barang ketuban-ketubannya belum pecah itu. Ya, Aku lahir gitu, tanya si mama. itu bahasanya dulu lahir bungkus namanya. Kalau Aufa tuh kelilit ari-ari. Putri juga sama, Mbak. Kakaknya pun sama. Jalu jaki juga sama. Kelilit ari-ari juga ya. Sama jelur jaki. Nah, itu Coba biasanya ya. juga sensitif, peka biasanya. Iya, beberapa hari ini sih dia cerita sesuatu ke aku, tapi aku nggak mau cerita. Maksudnya nggak mau cerita ke Mbak Mijan? Nggak mau cerita ke orang-orang karena itu rahasia Jalu ke aku. Oh, oke. Harus aku jaga. Tapi Panji sendiri khawatir nggak sih ke anak dengan memiliki kelebihan seperti itu? Sebenarnya khawatir sih. Khawatir itu ya kadang jadi PR ya, Mbak. Maksudnya kalau dia Tapi kan salah gini loh, ngobrol itu sebenarnya kekhawatiran itu boleh-boleh saja. Hanya kalau kita berbicara kemampuan lebih dari setiap manusia itu kan nggak bisa meminta ya, nggak bisa meminta, nggak bisa dipaksa. Jadi selama anak itu
bisa mengendalikan secara otomatis ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tempo hari malah sempet Mbah dibawa ke sawah. Itu apa jatuh? Ya udah itu banyak banget emang. Oke. Lu denger gak? Dengar. Tempo hari dibawa ke sawah malah Mbah Aufa tuh. Sama siapa? Sama si itu. Enggak, sama makhluk-makhluk aneh itu. Iya. Dibawa ke sawah, ya itu yang bikin aku ngeri itu Mbah. Karena kan Aufa masih kecil, masih belum kayak aku kan. Maksudnya kan bisa ngurus diri sendiri. Kalau Aufa kan masih bocah. Itu Paling buat Bang Panji nanti ngarahin. Jadi biar jangan terlalu biar jangan terlalu mengkhawatirkan juga waktu tiba-tiba langsung kemana tanpa pengawasan kan. iya itu yang bahayanya kan gitu. Dibawa ke sawah apa? Pagi-pagi, siang, sore? Sore sampai disusul sama nanti aku susul ya Aufa di mana Pak? Aufa di sawah pojok nih. Belah mana? Pojok sawah Lu sono tahu deh. sendiri juga? Tahu. Karena aku cari, kalau enggak ya hilang anak gua. Ada di Instagram tuh pasti kejutan sama emaknya. Marah-marahin. Oke, jadi kalau menurut Mbak Mijan, kesimpulan dari Mbak Mijan sendiri saat Mbak Mijan datang ke Black House, yang pertama kali Mbak harus jelaskan bahwa Mbak benar-benar tidak ada tujuan untuk pembersihan. Jadi Mbak benar-benar datang untuk membuktikan dan jawaban Mbak Mijan real dan nyata. Dan kenapa ada aktivitas mereka di tempat ini? Yang Mbak Mijan yakini dari sudut pandang Mbak Mijan adalah di sini ada segitiga, ada sumur yang jumlahnya 3. Nah itu salah satu dari gerbang gaib mereka. Walaupun menurut Mbak Mijan segitiga ini dijagain oleh sosok yang positif, seperti tadi Mbak Mijan lihat bahwa ternyata yang dominan di sini itu adalah sosok yang tua, sepuh, berambut panjang putih, pakaiannya serba putih, nggak pakai alas kaki, tapi wajahnya bersih, jadi nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Itu menurut Mbak Mijan salah satu dari leluhur tempat ini yang memang menjaga sampai sekarang gitu. Kalau buat Mbak Mijan, makhluk halus berada di mana-mana, tetapi kita harus bisa membuktikan diri bahwa manusia lebih tinggi derajatnya dari siapapun, dari makhluk-makhluk lain. Betul. Makanya pembuktian dari yang dialami oleh Bang Panji yang bisa mengendalikan semua yang ada di sini, salah satu bentuk nyata bahwa manusia ternyata bisa, dan posisinya memang benar-benar lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Oke, Mbak, itu kan untuk Panji yang punya kelebihan. Nah, untuk orang-orang awam sendiri yang lain di luar yang nggak memiliki kelebihan tersebut, apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah dia harus melakukan buang apa atau Ya, oke. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus jadi orang yang rajin ibadah, zikir, puasa, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika memang kadangkala tuh unik Bang Panji, Pak Irfan, kita jadi orang yang rajin ibadah. Ada sisiknya gigi tangan gua keluar sisik. Wah, sisik ular nih. Sisik apa? Sisik ular. Kok di tangan lu? Nggak tahu, nongol sisik. Gua ular kali. Coba lihat cabang. Gini, Pak Irfan, ada satu hal yang lucu sekali. Ketika kita melihat ada gangguan di rumah, kita kan jadi rajin ibadah. Tapi kita jadi rajin ibadah, yang gangguan itu levelnya lebih tinggi dari sebelumnya. Ayo lu mau gimana? Serba salah ya. Serba salah. Nah. Tapi makanya sebenarnya ada solusi lain, misalnya bagaimana kita memproteksi gaib. Ada orang yang memang punya spesialis, misalnya memang pekerjaannya seperti itu, bisa membuat pagar gaib. Paling kalau untuk orang-orang yang awam ketika memang mengalami gangguan seperti itu dan memang agresif, ya menggunakan pagar gaib seperti itu. Pak Mijan bisa nolong nggak kalau misalkan ada teman-teman yang posisinya butuh bantuan, mengalami hal yang sama kayak Ya, Panji? Mbak Mijan kan seorang praktisi ya, artinya memang Mbak punya kesibukan ada di sana, gitu. Soalnya kan kalau Panji kan emang nggak di sini gitu. Aku di ular. Ya gini, ada satu hal yang menarik bahwa kita cerita lain ya, bahwa sebenarnya yang membuat tempat-tempat itu kadang-kadang angker dan sebagainya, itu bukan bangunannya, Pak Irfan, Bang Panji, tapi tanahnya. Tanah. Rumahku kan joglo. Ya. Orang-orang bilang serem kalau joglo, tapi enggak. No, jadi gini, ini yang mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pada dasarnya tanah itu tidak bertumbuh, tidak bertambah, tidak punya pemilik sebelumnya. Kadangkala ketika ada manusia yang ingin menguasai tanah, ada yang kadangkala baik-baik saja, pembagiannya adil, ada yang kadangkala harus menggunakan kekerasan. Atau ketika memang sudah ada yang punya, ternyata ada masalah di ahli waris, sampai
bisa menyebabkan kematian. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, yang paling menyeramkan adalah ketika terjadinya tragedi yang menimbulkan darah dan darahnya itu menetes di tanah tersebut. Ketika tanah tersebut ada setetes darah manusia, maka itu akan menjadi penyebab hal-hal yang sifatnya supranatural. Benar. Makhluk halus itu kan ada di mana-mana. Mbak sering bilang begini, sebenarnya saudaraku, makhluk halus itu kalau datang ke rumah-rumah orang ya wajar. Memang tidak ada dinding pembatas. Yang jadi masalah itu kalau datang betah. Datang nggak betah kan aman-aman aja. Tapi kalau datang betah. Nah, kenapa betah? Itu banyak sekali faktor-faktornya. Salah satunya adalah tadi tanah seperti itu. Ya. Oke, gitu saja Sobat Mistis. Thank you banget. Apa? Kan ketambah tadi Ada yang pertanyaan? dominan itu kan yang sesepuh yang tua. Ya. Nah, apakah sosok anak kecil tadi itu dominan nggak dia? Oh enggak, yang paling dominan memang yang tua. Yang tua. Jadi kadangkala kita kadangkala makhluk halus itu Yang kecil lagi mainin marmut. Rame banget. Pilih marmot mau yang mana? Kan kembar. Ada yang kembar. Kan kembar. Soalnya kembar. Tadi gimana Mbak jadi lupa deh. Oh enggak gini, kadangkala makhluk halus itu bukan berasal dari bangunan atau mungkin tanah tersebut, bisa saja. Tapi pendatang. Gitu. Kalau yang monitori yang siapin lama air. banget itu sih dari apa namanya? Dari yang sepuh sih. Yang di sini itu yang paling lama. Jadi sebelum ini dibangun dan masih dalam bentuk hamparan persawahan dan sebagainya. Itu yang tadi dekat kolam. Yes. Pindah-pindah tuh tetap di Pindah. Dan dia lebih cenderung ke menjaga loh. Jagain gitu. Oke, Sobat Mistis, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Mbak Mijan dan Bang Panji. Thank you Sama-sama, banget. Mbak sudah diperkenankan buat explore Black House-nya. Siap, Mbak. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin luar biasa. Amin. Mbak support selalu dan Mbak juga. Amin, Airfan. Biar sehat. Thank you banget ya. sama-sama. Baru kali ini Mbak Mijan ketemu dengan Airfan, ternyata selain ganteng aslinya itu penakut ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa diajakin collab buat ngeliatin enggak, itunya. Enggak, Mbak, ntar jomblo kita aktifin dulu aja. iya. Jangan Biar dong. undang kita. Iya benar. Gila lu. Iya benar Bang Panji. Soalnya suka pura-pura Bang Panji itu, Bang. Bete. Oke guys, hapus susahmu, lawan takutmu. Salam mistis. Setiap tempat memiliki cerita, seperti rumah hitam ini. Segitiga dalam dimensi astral bermakna cukup dalam. Rumah yang memiliki portal gaib layaknya kerucut akan menyerap apa saja, termasuk energi positif dan negatif di sekitarnya. Untungnya, Panji Petualang memiliki energi laduni yang mampu mengendalikan serta mampu memfilter energi apapun yang masuk ke black house miliknya. Musuh anu kalintang bahaya di dunia ianya eta rarasaan, sieun sareng hariwang. Sadengkeun rencangan anu kalintang satianya eta kayakinan sareng kawanian urang. Musuh yang paling bahaya di dunia ialah perasaan takut dan khawatir. Sedangkan teman setia adalah keyakinan dan keberanian. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.